Gadis di Kepri Arifin Nasir buka lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI tingkat SMA sederajat. Belasan bangunan dan kandang ternak di kawasan Duriangkang Batam dibongkar tim terpadu. Assalamualaikum pemirsa TV Pendidikan Kepri. Selain dua berita tadi, sejumlah berita lainnya telah kami kemas secara mendidik di Kabar Kepri edisi hari ini. Bersama saya Miss Trihandeni dan pemirsa, inilah berita pertama. Bupati Bintan Apri Sujadi melantik langsung pengurus Majelis Taklim As-Saudah tingkat Kabupaten Bintan. Pelantikan ini disejalankan dengan peresmian Majelis Taklim As-Saudah Sabtu kemarin. Peresmian Majelis Taklim As-Saudah tingkat Kabupaten Bintan telah dilaksanakan pada Sabtu 15 April 2017 lalu di Aula Yayasan Al-Azhar Kilometer 18 Bintan. Acara diawali dengan salawat bersama Guson dan dilanjutkan dengan pengukuhan pengurus Majelis Taklim yang dilantik langsung oleh Bupati Bintan Apri Sujadi. Langsung namanya AS Saudah. Memberikan kontribusi keilmuan keagamaan serta menjadi rahmat bagi umat. Yang kedua, fungsi dan peranan Majelis Taklim. Ada 4 fungsi peranan Majelis Taklim, yaitu fungsi keagamaan, fungsi pendidikan, dan fungsi sosial, dan fungsi seni budaya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Sabtu 15 April 2017, saya kukuhkan kepengurusan Majelis Taklim As-Saudah periode 2017-2022 dengan harapan semoga Majelis Taklim ini bisa eksis di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan kontribusi peningkatan iman dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, bahwa Majelis Taklim dapat menjalankan fungsinya dalam rangka menumbuh kembangkan syiar agama kita, dalam rangka membangun generasi muda yang Qurani di Kabupaten Bintan. Tentu harapan saya bahwa ini menjadi sebuah organisasi yang dapat menjadi mitra pemerintah daerah, dan organisasi ini jangan lari daripada fungsinya, jangan sampai organisasi ini salah arah. Tentu dalam rangka membantu, memberikan peran ya, dalam rangka memajukan kualitas sumber daya manusia di kawasan. Acara diakhiri dengan mendengarkan tausiah agama dari Habib Mustafa Sayyidi Barabah. Sebanyak 10 majelis taklim tingkat kecamatan se-Kabupaten Bintan hadir dalam kesempatan tersebut beserta camat dan lurah se-Kabupaten Bintan. Tim Liputan TV Pendidikan Kepulauan Riau dari Bintan mengabarkan. Guna memberikan pemahaman dan informasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya keluarga tentang bahaya narkoba, BNN Kota Tanjung Pinang menggelar kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan melalui media konvensional. Kegiatan ini dalam mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Tanjung Pinang menggelar kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan melalui media konvensional kepada masyarakat dalam mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Sampurna Jaya pada Kamis kemarin. Kegiatan dibuka langsung oleh Kasih Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Heri Purwanto dan diikuti peserta sebanyak 40 orang dari 4 kelurahan dan kecamatan Tanjung Pinang Kota. Kecamatan Tanjung Pinang Kota, 4 kelurahan ya, yang sudah bersedia hadir di ruangan ini walaupun hujan-hujan Pak. Ya, ini acara santai saja Pak, Ibu. Ya, ini senior-senior saya, ada beberapa wajah yang nggak asing karena mungkin beberapa kali. Jadi saya pernah
baca berita tentang seorang anak kecil. Ternyata karena si anak itu ingin membelikan mobil memiliki. Tujuan kegiatan tersebut untuk memberikan pemahaman dan informasi seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya keluarga tentang bahaya narkoba yang dimulai dari lingkungan keluarga itu sendiri. Tidak seharusnya kita seorang siswa SMK di Sumatera gantung diri karena dia dinilai dituduh gurunya menyebarkan bocoran UN. Ada yang sudah lihat di TV, Pak? Gantung diri gara-gara dituduh gurunya menyebarkan kunci jawaban UN, ujian nasional. Dia langsung gantung diri. Nah, kenapa si anak ini bisa nekat seperti itu? Hanya karena hal yang sepele. Selain itu, KIE P4GN ini juga menjelaskan peredaran narkoba bukan hanya musuh BNN atau pemerintah, tetapi juga musuh seluruh masyarakat. Dengan begitu membutuhkan kerja sama yang serius dan baik dari pemerintah, aparat dan masyarakat, serta perusahaan swasta untuk mempersempit ruang gerak bandar dalam menyebarkan narkotika. Narasumber juga mengajak peserta agar selalu waspada mengingat kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat narkoba. Tim Liputan TV Pendidikan Kepulauan Riau dari Tanjung Pinang mengabarkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, dari 3.500 peserta yang akan diikutkan pelatihan penanggulangan deteksi dini dalam bencana, sebanyak 50 personel perlindungan masyarakat atau Linmas Kabupaten Karimun mengikuti pelatihan selama 2 hari tersebut. Pelatihan ini bertujuan memperkuat lagi kedudukan Linmas serta untuk melatih Linmas agar mengetahui cara-cara penanggulangan bencana. Sebanyak 50 personel perlindungan masyarakat atau Linmas Kabupaten Karimun mengikuti pelatihan penanggulangan deteksi dini dalam bencana bagi anggota Satuan Linmas yang dilaksanakan Satpol PP Provinsi Kepri. Pelatihan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 3 narasumber, yaitu dari Kepala Basarnas Karimun, Kasatpol PP Karimun, dan BPBD Provinsi Kepri. Kegiatan dilaksanakan pada Rabu kemarin di meeting room Hotel Balai View Tanjung Balai Karimun. Kasih Perlindungan Masyarakat Satpol PP Provinsi Kepri, R. Syaiful Anwar mengatakan, selama ini masyarakat menilai Linmas hanya bekerja di saat-saat tertentu seperti pemilu. Akan tetapi Linmas sebenarnya merupakan garda terdepan bagi masyarakat dan banyak dibutuhkan di dalam lingkungan masyarakat, sesuai Permen nomor 84 tahun 2014. Nah, kaki yang kiri kanan, mana yang sakit tadi kan kiri. Ya, Bapak bisa. 1, 2, 3. Pakai Pak. Ini ya. Apa-apanya. Ini Melalui pelatihan tersebut, selain memberikan motivasi dan menambah ilmu, juga bertujuan memperkuat lagi kedudukan Linmas, serta untuk melatih Linmas agar mengetahui cara-cara penanggulangan bencana. Pelatihan dilaksanakan tidak hanya di Kabupaten Karimun, tetapi juga di kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Kepri, dengan peserta sebanyak 3.500 Linmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dilanjutin atau mau pulang tidur? Hah? Siap perintah. Oke, kalau siap perintah, coba saya perintahkan berdiri semuanya. Maju, bang, maju bang. Tim Liputan TV Pendidikan Kepulauan Riau dari Tanjung Balai Karimun mengabarkan. Masih lanjut? Pemirsa, masih ada informasi lain yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Dengan komitmen ini saya ingin menghadapi keadaan sampai sebagaimana
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabar Kepri. Usai pembukaan pelatihan penanggulangan deteksi dini dalam bencana bagi anggota Satuan Linmas, Bupati Karimun menyerahkan bantuan alat dan perlengkapan bagi Satuan Linmas kepada pihak Satpol PP Karimun. Bantuan ini merupakan bantuan hibah dari Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pelatihan penanggulangan deteksi dini dalam bencana bagi anggota Satuan Linmas yang dilaksanakan Satpol PP Provinsi Kepri beberapa waktu lalu, Satuan Linmas Karimun menerima bantuan dari Satpol PP Provinsi Kepri. Usai acara pembukaan pelatihan, pihak Satpol PP Provinsi Kepri menyerahkan bantuan berupa alat dan perlengkapan anggota Satuan Linmas kepada Bupati Karimun, yang kemudian diserahkan kembali kepada Kasatpol Karimun yang akan didistribusikan kepada anggotanya. Perlindungan masyarakat dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab anggota Linmas dalam melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat di bidang penanggulangan bencana untuk menghadapi bencana di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Praktiknya juga harus di luar, ya kan? Karena kalau di dalam ruangan sangat beda terjadi di luar. Terjadi katanya penanggulangan bencana, ya, ini, ya, bencana dini dengan masyarakat. Mungkin praktiknya secara teori di sini, praktiknya nanti di luar gitu. Jadi keseimbangan antara teori dengan praktik. Kalau tak dipraktikkan nanti pada saat terjadi bencana ingat teori aja kan, praktiknya bagaimana? Nah, ini jadi saya kira keseimbangan antara praktik dengan teori itu harus kita lakukan dengan baik. Ini sebagai saran dan masukan yang saya jelas. Terima kasih, selamat mengikuti pelatihan ini ya dengan baik dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama-sama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pelatihan penanggulangan deteksi dini dalam bencana bagi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Karimun saya buka secara resmi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih saya mengucapkan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlengkapan yang dibantukan berupa jaket, senter, handy talkie atau HT, serta perlengkapan lainnya. Tim Liputan TV Pendidikan Kepulauan Riau dari Tanjung Balai Karimun mengabarkan. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Arifin Nasir membuka lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI tingkat SMA dan SMK se-Kepulauan Riau. Lomba cerdas cermat ini diikuti hampir 100 peserta dari SMA sederajat se-Provinsi Kepri. Lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI tingkat SMA dan SMK se-Kepulauan Riau resmi dibuka oleh Kepala Dinas Provinsi Kepri, Dr. Andes Haji Arifin Nasir MSI pada Minggu malam 16 April 2017 di Aula Aziah Asrama Haji Batam, Center Batam. Acara Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI merupakan agenda tahunan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang digelar di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Arifin Nasir, selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri menyampaikan, tujuan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI ini adalah yang paling esensial, menumbuh kembangkan kepada generasi muda agar cinta akan bangsa dan negara Republik Indonesia, serta pemahaman terhadap 4 pilar kebangsaan Republik Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, peserta lomba hukum. Guru dan siswa juga dibanggakan. Yang teman-teman panitia untuk ini tentunya ini saya yakin Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Atas nama Bapak Gubernur secara resmi saya buka. Tujuan dari kegiatan ini yang paling esensial menumbuh kembangkan pada generasi muda agar cinta akan bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Bagaimana anak-anak kita terus diberikan pemahaman untuk mempertajam bagaimana rasa kecintaan mereka, pemahaman mereka terhadap 4 pilar kebangsaan ini. 4 pilar kebangsaan ini merupakan satu keharusan yang dapat dijadikan
pijakan, soko guru dalam kehidupan mereka, sehingga nantinya kita harapkan mereka menjadi generasi yang tangguh, tidak saja memiliki dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi generasi muda yang dapat melaksanakan, mengimplementasikan nilai-nilai luhur bangsa ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Arifin Nasir juga menyampaikan harapan kedepannya 4 pilar kebangsaan Republik Indonesia menjadi soko guru dalam kehidupan generasi muda. Sehingga generasi muda nantinya akan menjadi generasi yang tangguh, tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi generasi yang dapat melaksanakan dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Lomba cerdas cermat ini diikuti oleh hampir 100 peserta dari seluruh SMA dan SMK seluruh Provinsi Kepulauan Riau. Tim Liputan TV Pendidikan Kepulauan Riau dari Batam mengabarkan. Kita beralih ke informasi dari Batam. Pemirsa, belasan bangunan dan kandang ternak di kawasan hutan lindung Dam Duryangkang dibongkar tim terpadu Rabu pagi kemarin. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga hutan dan kualitas sumber air bersih. Duryangkang Rabu pagi dibongkar paksa tim gabungan. Adanya warga yang tinggal dan bekerja sebagai peternak babi ini tampak pasrah saat alat berat mulai meruntuhkan tempat tinggal mereka. Tidak hanya itu, para peternak juga semakin pasrah ketika hewan ternak mereka diburu dengan anjing dan ada yang dibakar hidup-hidup dalam lubang yang sudah dipersiapkan oleh tim gabungan. Penertiban ini dilakukan karena para peternak mencemari sumber air bersih di Dam Duryangkang. Air bersih yang dikonsumsi oleh seluruh warga Batam ini harus dijaga dengan baik. Menurut Direktur Pengamanan BP Batam, Budi Santoso, lahan yang menjadi peternakan ini merupakan salah satu kawasan serapan air untuk Dam Duryangkang yang menyuplai kebutuhan air bersih untuk seluruh masyarakat Batam, sehingga harus selalu steril dari segala macam aktivitas, termasuk peternakan babi. Penertiban ini dilaksanakan oleh Terpadu Kota Batam, jadi gabungan personilnya dari TNI, dari Polri, Ditpam sama Satpol PP. Kegiatannya adalah target untuk penertiban ternak B2 di kawasan Rindu Malam 1 Duryangkang. Berapa banyak Pak personil Pak? Ada 300 personil yang kita kerahkan. Kemudian ada pemburunya ada sekitar 130. 130. Ya. Pak, pemburunya dari mana Pak? Perbagian apa dari? Bukan pemburu-pemburu tradisional yang menggunakan anjing, kemudian menggunakan parang, tombak gitu. Ya tombak, karena kan tidak mungkin kan kalau siang hari dengan banyak orang dengan senjata tidak mungkin kan, karena di kawasan kota. Akibat banyaknya aktivitas secara ilegal di kawasan hutan lindung, Dam Duryangkang mengalami pendangkalan. Budi Santoso juga menambahkan setelah penggusuran, petugas akan rutin melakukan patroli agar masyarakat peternak tidak kembali lagi memanfaatkan lahan tersebut untuk memelihara babi. Tim Liputan TV Pendidikan Kepulauan Riau dari Batam mengabarkan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Kabar Kepri. Saya ingin menghadapi dan sampai saat ini seperti Kembali di Kabar Kepri, pemirsa, untuk memberikan penghormatan kepada 13 korban jatuhnya pesawat Skytruck yang jatuh di perairan Lingga pada 3 Desember 2016 silam, jajaran Polri beserta keluarga korban melakukan tabur bunga dan doa bersama di perairan Kepri Rabu kemarin. Sebelum tabur bunga dilaksanakan, diadakan upacara secara militer terlebih dahulu yang dipimpin oleh Kepala Bahar Kamnas Polri Komjen Pol Putut Bayuseno di atas KP Bisma 8001 di perairan Kepri.
Tangis keluarga korban tak terbendung ketika hendak menaburkan bunga di laut untuk mendoakan para korban. Dalam tragedi ini 13 orang menjadi korban yang semuanya tercatat sebagai anggota Polri aktif. Tabur bunga ini diharapkan bisa mengobati kesedihan keluarga korban. Jajaran Polri menaruh perhatian yang sangat besar kepada seluruh keluarga korban jatuhnya pesawat Skytruck milik Polri tersebut. Tidak hanya membantu mencari dan mengevakuasi para korban, Polri juga memberikan santunan dan menanggung biaya keluarga yang ditinggalkan. Kepala Baharkam Mabes Polri Komjen Pol Putut Bayuseno mengatakan, ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap anggota Polri yang telah gugur dalam menjalankan tugas negara. Seraya mengajak keluarga korban memanjatkan doa untuk para korban. Merupakan wujud kepedulian dari pimpinan Polri terhadap anggota yang telah gugur di perairan ini beberapa bulan yang lalu dengan terjadinya kecelakaan pesawat Skytruck. Oleh karena itu, pimpinan Polri, Bapak Kapolri, Wakapolri memerintahkan. Pemirsa, telah terjadi keributan antara salah satu staf perpustakaan Tanjung Pinang dengan pembina kesenian dan pelajar SMA Negeri 3 Tanjung Pinang beberapa waktu lalu. Pasalnya, pembina kesenian tersebut merasa tidak terima akan teguran dan ancaman yang dikeluarkan oleh salah satu oknum perpustakaan Tanjung Pinang. Kasih tahu, bos lagi tendang. Siapa dong tendang orang? Bayar sama pemerintah udah bos. Gak apa-apa. Beberapa waktu lalu telah terjadi sedikit keributan antara pihak perpustakaan Tanjung Pinang dengan pembina kesenian dan pelajar SMA Negeri 3 Tanjung Pinang. Keributan terjadi ketika para pelajar SMA Negeri 3 Tanjung Pinang beserta guru pembimbing sedang melaksanakan latihan visualisasi dan musikalisasi puisi di aula perpustakaan untuk persiapan gawai seni. Dalam proses latihan yang cukup berisik, ternyata salah satu oknum petugas perpustakaan menegur serta mengancam para siswa dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Mendengar ancaman tersebut, pembina kesenian dari SMA Negeri 3 Tanjung Pinang merasa tidak terima dan meminta petugas melakukan klarifikasi kepada para siswanya. Biar tahu orang yang bukan perpustakaan itu. Gara-gara satu orang, jelek dalam perpustakaan itu saya tak mau. Bukan satu kali ini. Malam kemarin, juga beberapa malam yang lalu juga cara menghubungnya juga seperti itu. Kebetulan saya tidak ada anak-anak dulu saya. Makanya hari ini persiapan gawai seni. Saya sudah izin memakai sanksi untuk latihan di bawah. Pariwisata ya? Pariwisata. Jadi untuk pemakaian tempat juga kemarin abang nanya kan sudah ada izin belum kan? Abang nanya seperti itu ke anak-anak. Sudah izin memakai sanksi. Silakan tanya langsung memakai sanksi. Nah, jadi bukan kami tidak mau ditegur bang. Silakan tegur kalau kami salah. Kalau kami salah silakan tegur. Cuma bukan pakai cara preman bang. Abang mau tendang-tendang itu sudah sehebat apa bang? Abang kepala dinas di sini. Wali kota aja rakyat loh bang yang milik. Ya. Kalau sadar bang, abang tuh digaji sama keringat kami bang bayar pajak. Saya tetap tidak senang cara abang, maaf ya. Saya tidak senang cara abang menegur kami dengan cara fisik. Mau tendang-tendang itu bukan seperti itu caranya. Kami siap ditegur, mau dihukum, mau diusir juga silakan. Anda punya kewenangan. Tapi dengan attitude. Kalau abang tidak beradab, bagaimana mau mengajarkan beradab? Saya sudah cukup lembut tadi bang. Oke bang, oke. Kenapa pula pakai tendang? Jadi kalaupun abang mau klarifikasikan ke anak-anak sekarang. Kalau abang merasa abang salah kata-kata itu, klarifikasi ke anak-anak kami di bawah. Rekamin.
notifikasinya disimpan. Karena menurutnya, pihaknya sebelum melakukan latihan sudah meminta izin dengan Kepala Perpustakaan Kota Tanjung Pinang. Tim Liputan TV Pendidikan Kepulauan Riau dari Tanjung Pinang mengabarkan. Dan pemirsa, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita edisi hari ini. Saya Meliza Trihandeni beserta kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna, sempurna. Kau genggam tanganku saat diriku lemah dan terjatuh. Kau bisikan kata dan hapus semua sesalku. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna, sempurna. Dengan komitmen saya ingin menghati-hati dalam